Apa sih yang mendasar pinjol itu harus dibubarkan, oke? Atau ditutup sama pihak pemerintah secepatnya, oke? Salah satu indikasinya adalah berita-berita seperti ini, oke teman-teman? Seperti ini, oke? Nah, ini adalah contoh-contoh, oke? Contoh-contoh berita yang selalu berseliweran di masyarakat banyak. Ternyata pinjol ini sama saja dengan judol, oke? Bahkan melebihi judol. Kalau judol, orang main habis itu selesai urusannya, oke? Tetapi kalau pinjol belum, Anda belum selesai urusannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah Anda memakai uang, nanti Anda akan berhadapan sama DC pinjol, oke? FC pinjol menagih ke HP, menelpon ke rumah Anda, habis itu bahkan mendatangkan ke rumah Anda. Jadi tahapnya masih panjang, oke? Masih berbahaya sekali. Kalau Anda tidak kuat, bisa saja Anda seperti berita-berita tadi, oke? Itu yang paling berbahaya pinjol, oke? Berbahayanya lebih 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari judol. Itu kalau analisa saya pribadi, oke? Nah, sampai sini kenapa sih pemerintah tidak melihat atau tidak mau membubarkan atau tidak memberikan regulasi paling ketat untuk pinjol supaya masyarakat tidak banyak korbannya lagi, oke? Sudah banyak orang yang korban, tidak hanya 1, 2, atau 3, tetapi udah puluhan bahkan ribuan orang gara-gara pinjol yang bisa tersesat, oke? Ini adalah contoh. Berita-berita seperti tadi hanyalah sedikit contoh, oke? Belum tahu di beberapa daerah di Indonesia ini yang sudah menjadi korban gara-gara pinjol. Saya harapkan pemerintah seperti Bapak Prabowo, pemerintah Ibu Sri Mulyani, habis itu DPR RI, habis itu OJK. OJK ini yang paling bertanggung jawab, oke? OJK adalah orang yang bertanggung jawab, oke? Institusi yang paling bertanggung jawab tentang pinjaman online, karena mereka semuanya yang memberikan izin. Sekarang 97 pinjol itu kenapa masih berdiri di OJK, tidak ada yang bangkrut atau tidak ada yang dihapus sampai bulan ini saja, kita tidak tahu, oke? Apa mereka setorannya banyak, kita tidak tahu. Itu asumsi kita kalau negatif pemikiran kita terhadap OJK. Tidak mungkinlah orang semuanya bayar pinjol. Sudah pasti ada saja yang galbay. Bahkan ratusan ribu orang bisa saja galbay di pinjol. Tetapi kenapa 97 ini tidak ada yang bangkrut? Itu pertanyaan besar, oke, sebenarnya bagi kita masyarakat awam, oke? Nah, ini sampai saat ini teman-teman semuanya, kalau seandainya masih bergelimangan atau berurusan sama pinjol, tinggal 2, pemikiran Anda mau bayar atau tidak mau bayar, oke? Itu saja, oke? Nah, kalau seandainya pemikiran Anda mau bayar, ya silakan bayar. Habis itu jangan Anda meminjam pinjaman online lagi, karena sangat berbahaya, oke teman-teman? Tidak usah Anda hiraukan lagi masalah pinjaman online ini kalau seandainya sudah Anda lunaskan. Tetapi kalau seandainya tidak mau bayar, apa resikonya, Bang? Saya mau sengaja galbay. Kalau Anda memang mau galbay, resikonya itu selik OJK Anda kedepannya bermasalah, oke? Itu yang pertama, oke? By checking Anda sama selik OJK Anda bermasalah kalau seandainya mau meminjam uang di bank, atau masalah ngambil pinjaman dana kur ataupun pinjaman umum di bank BRI atau BUMN, pokoknya Anda bermasalah tidak bisa mencairkan uangnya, oke? Gara-gara pinjol yang pinjaman Anda hanya 300.000 bahkan 500.000 rupiah, bahkan ada yang 100.000 rupiah, oke? Pay letter itu habis itu tidak bisa meminjamkan uang di bank seperti Shopee Pay Letter ataupun Shopee Pinjam itu, oke? Nah, habis itu yang kedua resikonya kalau Anda memang sengaja tidak mau bayar pinjol, yaitu didatangkan sama DC. Tetapi ini random, oke? Tidak semuanya didatangkan. Sudah pasti itu resikonya yang paling ditakuti sama masyarakat. Nah, solusinya sebagaimana kalau seandainya memang 2 resiko itu memang selalu meneror atau menjadi di benak kita itu tidak lari atau tidak bukan adalah 2 permasalahan itu yang paling ditakuti sama masyarakat, oke? Ya, solusinya Anda kuatkan mental, oke? Kuatkan mental saja. Karena kenapa? Selain Anda, siapa lagi yang menguatkan mental Anda, oke? Itu saja. Kita di sini sebagai penyemangat seperti saya ini, oke? Menyemangat teman-teman supaya tidak stres, tidak terguncang emosinya, tidak membabi buta kepada pihak pinjaman online, tidak merung di rumah. Karena sudah banyak resiko-resiko yang dihadapi sama nasabah-nasabah pinjol. Seperti contoh berita-berita tadi yang saya bacakan, itu salah satu contoh-contoh orang gara-gara pinjol bisa saja mengakhiri hidup. Habis itu pokoknya pekerjaan atau
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif. Oke. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya, oke, kita mulai hari ini berharap banyak sama pemerintah supaya pinjol ini dibubarkan. Kalau seandainya teman-teman setuju dengan pendapat saya pinjol ini dibubarkan, silakan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga subscribe juga. Oke, saya mau lihat pendapat teman-teman, banyak nggak sih teman-teman yang mendukung pinjol ini dibubarkan, atau jangan-jangan teman tidak mau pinjol ini dibubarkan supaya mereka tambah makin banyak berkembang biak di Indonesia dan teman-teman semuanya bisa meminjam uang bisa lebih banyak beberapa aplikasi pinjol. Oke, jangan-jangan seperti itu. Oke, makanya saya mau minta pendapat teman-teman. Kalau seandainya banyak dukungan menginginkan pinjol ini dibubarkan, silakan like. Saya mau melihat berapa banyak orang yang like video ini dan berapa banyak yang suka dengan pinjol ini dibubarkan. Oke, nah itu adalah peringatan ataupun pesan dari saya. Kalau seandainya ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe dan like. Oke, semoga saja di share sama teman-teman supaya teman-teman semuanya, orang Indonesia tahu bahwa resiko pinjol ini lebih besar dari judol, oke, judi online. Jadi tetap hati-hati, waspada berhadapan sama pinjol. Takutnya saya khawatir juga teman-teman bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya rezeki kita lancar, iman kita kuat, mental kita kuat. Oke, itu saja. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.